Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang account receivable. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, saya Maulia Widianti dengan nomor NIM 2019 310165. Yang kedua ada Kirana Triardani dengan nomor NIM 2019 310174. Yang ketiga ada Oka Bekti Dwi Anggara dengan nomor NIM 2019 310191. Yang keempat ada Fahar Alvin Wibitra dengan nomor NIM 2019 310196. Yang kelima ada Nur Alfia Virginia dengan nomor NIM 2019 310215. Dan yang terakhir ada Rio Saputra dengan nomor NIM 2019 310271. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maulia Widianti dengan nomor NIM 2019 310165. Di sini saya akan menjelaskan account receivable, piutang usaha, mewakili rekening pelanggan dan vendor. Pelanggan biasanya disebut sebagai debitur dan vendor disebut kreditur. Pelanggan adalah bisnis mitra dari siapa piutang jatuh tempo. Mitra bisnis ini berutang uang kepada Anda untuk barang yang dikirim atau layanan yang diberikan. Seorang pelanggan termasuk dalam kategori penjualan. Dalam SAP ERP, pelanggan harus memiliki master catatan. Catatan induk pelanggan berisi informasi tentang akun pelanggan yang disimpan di database yang diterapkan pada transaksi akuntansi dalam sistem. Slide selanjutnya, Customer Account Group. Grup akun pelanggan memungkinkan untuk mengklasifikasikan pelanggan ke dalam fungsi mitra bisnis yang paling sesuai dengan sifat transaksi bisnis. Grup akun pelanggan mengontrol hierarki pelanggan yang berisi catatan induk pelanggan. Saat akun pelanggan dibuat, akun tersebut ditetapkan ke grup akun. Biasanya grup akun berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menentukan layar dan bidang yang relevan untuk menjadi ditampilkan untuk input selama entry dokumen. Ini didasarkan pada fungsi bisnis pelanggan individu dan dipelihara dalam panduan implementasi. Grup akun menentukan bidang yang ditampilkan untuk input, akan menentukan apakah suatu bidang adalah wajib, opsional, atau ditampilkan. Ketika telah menentukan bahwa suatu bidang diperlukan untuk input, maka sistem akan membuat itu wajib untuk memasukkan data ke dalam lapangan selama entry dokumen. Manfaat lain dari grup akun pelanggan adalah mereka menetapkan rentang nomor secara sistematis untuk pelanggan atau vendor berdasarkan fungsi mitra bisnis. Daftar berikut mencakup beberapa nomor dan nama grup akun penting ini. Yang pertama 0001 sold to party, yang kedua 0002 ship to party, yang ketiga 0003 payer, yang keempat 0004 bill to third party. Yang terbaik adalah menggunakan grup akun standar yang disediakan oleh SAP daripada membuat kelompok akun sendiri. Maka harus membuat grup akun hanya jika perusahaan menginginkannya untuk memenuhi persyaratan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang define account group with screen layout customer atau menentukan grup akun dengan tata letak layar pelanggan. Nah, dalam sebab ini kita akan menentukan grup akun dengan fungsi mitra bisnis yang sesuai dan memaintain atau mempertahankan grup status bidang atau field status group untuk general data. Dengan tujuan untuk menyesuaikan grup akun untuk customer, maka berdasarkan fungsi mitra bisnis kita bisa mengikuti beberapa tahapan berikut. Yang pertama, kita klik financial accounting dalam software SAP, lalu kita selanjutnya klik account receivable and account payable, kemudian customer account, lalu master data, selanjutnya preparation for creating customer master data, dan yang terakhir adalah define account group with screen layout customer. Nah, atau kita juga bisa langsung menggunakan kode transaksi OBD2. Nah, terkadang di fitur SAP itu ada
kita bisa langsung memasukkan kode transaksi pada bagian pojok kanan atas jika kita terlalu lama mengklik tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan tadi, atau jika kita ingin mengetahui tahapannya itu apa saja, mungkin ketika kita tidak mau langsung menggunakan kode transaksi, kita juga bisa mengikuti tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu ini adalah tempat kita untuk menentukan grup akun untuk pelanggan. Nah, untuk menentukan grup akun, kita bisa mengeklik tombol di sisi kiri atas layar SAP Financial, yaitu New Entries, dan langsung nanti kita akan dapat membuat grup akun sebanyak yang kita butuhkan, seperti contohnya pelanggan domestik, pelanggan asing, atau one time customer, dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah tahapan pembuatan data pelanggan dalam software SAP Financial. Nah, di sini ada beberapa tahapan pembuatan data pelanggan, yaitu yang pertama kita choose accounting, lalu klik financial accounting, selanjutnya account receivable, kemudian information system, lalu reports for account receivable accounting, lalu selanjutnya master data, lalu customer list, dan yang terakhir kita klik execute. Seperti akun general ledger dan akun vendor, umumnya akun pelanggan itu juga terdiri dari dua, yaitu data umum dan juga segmen kode perusahaan. Nah, data umum itu adalah akun pelanggan ditentukan untuk semua kode perusahaan di tingkat klien. Nah, data umum sendiri seperti alamat pelanggan itu disimpan di sini, di data umum tersebut. Nah, hal itu berlaku untuk semua kode perusahaan yang melakukan bisnis dengan pelanggannya masing-masing. Lalu, segmen kode perusahaan, posting tidak dapat dibuat ke akun pelanggan untuk kode perusahaan sampai pengaturan khusus kode perusahaan telah dibuat. Nah, jadi kode perusahaan segmen ini berisi beberapa informasi yang berkaitan dengan hanya satu kode perusahaan saja. Contohnya itu sebagai syarat pembayaran yang disepakati. Nah, akun-akun dalam satu grup ini biasanya memiliki karakteristik yang serupa. Misalnya, kita dapat memiliki satu grup akun untuk pelanggan domestik dan satunya lagi untuk pelanggan di luar negeri, atau untuk pelanggan afiliasi misalnya, dan satu untuk pelanggan one time customer. Nah, grup akun sendiri itu memiliki rentang nomor yang ditetapkan untuk mereka, di mana ada dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk di internal sendiri itu jangan memasukkan nomor pelanggan saat membuat akun pelanggan. Sebagai gantinya, sistem memberi kita nomor pelanggan dari rentang nomor ditugaskan ke grup akun ketika catatan master pelanggan baru adalah dibuat. Nah, yang kedua yaitu eksternal, yaitu memasukkan nomor pelanggan secara manual saat membuat akun pelanggan. Nah, nomor tersebut dapat berupa alfanumerik jika rentang nomor memungkinkan untuk itu. Nah, grup akun menentukan tata letak semua bagian dari data master pelanggan. Itu adalah mereka yang menentukan di bidang manakah yang opsional, wajib ditampilkan atau disembunyikan. Baik, yang selanjutnya adalah maintain the field status group for the general data of the customer account group, atau mempertahankan grup status bidang untuk data umum grup akun pelanggan. Nah, kita di sini akan mempelajari cara mempertahankan grup status bidang untuk data umum, untuk general data. Dari bagian status bidang, itu kita bisa mengklik 2 kali data umum dari daftar. Nah, di grup ini nanti akan berisi daftar item, beberapa daftar item general data, misalnya alamat, komunikasi, dan lain sebagainya yang dapat kita pilih. Nah, untuk kita bisa ke layar di mana kita akan menentukan bagaimana alamat itu muncul selama entry dokumen, kita bisa memilih alamat dari daftar pilih grup dan klik detail pada sisi kiri atas layar. Nah, disinilah kita bisa memaintain status bidang untuk alamat. Spesifikasi yang kita masukkan di sini kita bisa menentukan apakah bidang tertentu ditekan, diperlukan, atau opsional. Dan berdasarkan
dengan berdasarkan pengaturan kita pada kebutuhan klien kita masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikut adalah tahapan maintain customer master record dalam SAP Finansial. Tahap-tahapannya adalah just accounting, lalu financial accounting, lalu account receivable, lalu master record, lalu change, lalu just find, search for our customer using address attribute dialog box, lalu just enter. Selanjutnya write down the number of customer account front, lalu select the entry front, lalu just continue. Lalu selanjutnya adalah untuk mengubah display dapat melakukan tahapan berikut. Tahap-tahapannya enter the change, enter the following data, postal code atau street number, lalu just save, lalu just enter to confirm the message about VAT program, lalu return to the SAP SE access menu. Lalu, agar perubahan tercatat master dapat dilacak, dokumen perubahan dibuat untuk setiap perubahan yang dibuat, merekam perubahan tepat yang dibuat. Choose accounting, financial accounting, account receivable, master record, display change continue, double click on the file license, lalu double click on the change. Lalu selanjutnya yang terakhir return to the SAP access menu by type /n in the main file. Lalu selanjutnya untuk melihat perubahan apa yang dibuat untuk semua akun pelanggan hari ini, silakan program terkait berikut ini. Langkah-langkahnya, choose accounting, financial accounting, account receivable, lalu information system, report for account receivable accounting, master data, lalu display to customer, lalu choose execute, lalu selanjutnya return to SAP AC access menu by type and then /n. Lalu ada create number range for customer account groups. Cara menyesuaikan langkah-langkahnya terlibat dalam perubahan rentang nomor untuk akun pelanggan dalam latihan ini. Rentang nomor untuk pelanggan akun dibuat menggunakan kunci 2 karakter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah untuk pergi ke layar rentang nomor pelanggan, di mana dapat membuat rentang nomor untuk pelanggan akun yang dibuat sebelumnya. Ikuti jalur menu ini. Yang pertama masuk ke financial accounting, lalu masuk ke account receivable, lalu ke account payable, lalu ke customer account, lalu master data, lalu masuk ke preparation for create customer master, lalu masuk ke data, dan yang terakhir ada create number range for customer account, atau bisa menggunakan decode dengan kode XDN1. Selanjutnya adalah assign number range to customer account group. Sistem akan secara otomatis menggunakan interval rentang nomor yang Anda tetapkan ke grup akun pelanggan saat Anda membuat akun pelanggan. Untuk menetapkan rentang nomor ke grup akun pelanggan, ikuti jalur menu ini. Yang pertama masuk ke financial accounting, yang kedua masuk ke account receivable and account payable, lalu yang ketiga masuk ke customer account, yang keempat masuk ke master data, dan yang kelima masuk ke preparation for create customer master data, dan yang terakhir masuk ke assign number range to customer account group, atau bisa menggunakan decode dengan kode OBAR. Lalu selanjutnya adalah invoice or credit memo enjoy transaction. Hampir semua faktur dan nota kredit dari pelanggan mencapai akun piutang melalui integrasi dengan manajemen pesanan penjualan. Layar entry dokumen nikmati adalah dibagi menjadi beberapa bidang berikut. Yang pertama ada template kerja di sini. Anda dapat memilih varian layar, template penetapan akun, atau ditahan dokumen sebagai referensi. Lalu yang kedua ada header dan data pelanggan, header dokumen dan data item baris pelanggan dimasukkan di sini. Lalu yang ketiga ada item GL, item baris GL untuk dokumen dimasukkan di sini.
Dan yang terakhir ada area informasi saldo dokumen dan informasi tentang pelanggan ditampilkan di sini. Ini juga berisi tautan ke data master dan item berbuka. Selanjutnya ada incoming payment. Pembayaran masuk dapat ditangani dengan beberapa cara di berbagai perusahaan dan negara. Pembayaran yang masuk pada dasarnya diposting seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Berikut ini adalah gambar tentang incoming payment. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pembayaran. Syarat pembayaran merupakan praktik bisnis yang normal bagi mitra bisnis untuk mengadakan beberapa bentuk perjanjian pembayaran yang mengatur hubungan bisnis mereka mengenai pembayaran faktur dan penghargaan diskon tunai. Jenis perjanjian ini disebut dengan syarat pembayaran. Syarat pembayaran mengacu pada ketentuan dengan bisnis mitra untuk barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan sehubungan dengan bagaimana pembayaran dilakukan. Ketentuan pembayaran menentukan tanggal jatuh tempo faktur dan diskon tunai yang ditawarkan dalam periode tertentu. Misalnya, perusahaan mungkin setuju untuk menawarkan diskon 5% kepada mitra bisnis A dan B jika mereka membayar tagihan terutang jumlah dalam waktu 5 hari, diskon 2% ketika dibayar dalam waktu 10 hari, dan seterusnya. SAP juga dilengkapi dengan syarat pembayaran standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat melakukan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan pembayaran. Ini merupakan kunci karakter 4 digit yang menentukan cara diskon diberikan. Syarat pembayaran dinyatakan sebagai tingkat persentase yang menentukan diskon tunai yang diberikan atau diterima. Ketentuan pembayaran ditentukan untuk pelanggan dan vendor dan mereka menjadi valid selama entry dokumen. Yang selanjutnya ada batas hari. Batas hari adalah opsional dan digunakan untuk menentukan tanggal di mana syarat pembayaran berlaku. Ini mendefinisikan persyaratan pembayaran yang tanggal bergantung. Yang selanjutnya ada jenis akun. Menentukan apakah persyaratan pembayaran berhubungan dengan pelanggan atau vendor dan memposting transaksi bisnis ke akun yang sesuai dalam sistem. Yang terakhir ada tanggal dasar, yaitu tanggal berlakunya syarat pembayaran. Ini tanggalnya yang digunakan sistem untuk menentukan tanggal jatuh tempo faktur. Selanjutnya ada fungsi dunning. Sistem SAP memberi alat yang secara otomatis untuk menganalisis semua item yang terbuka. Sistem akan menentukan dunning tingkat yang sesuai dengan jumlah hari tunggakan. Untuk menentukan tingkat dunning biaya dan bunga dunning yang dibebankan, serta yang teks dunning pilih, dunning dikendalikan oleh prosedur dunning. Prosedur dunning harus dimasukkan ke dalam setiap akun pelanggan atau vendor yang akan dimasukkan dalam pengecilan otomatis. Prosedur dunning yang berlaku untuk satu kali pelanggan dimasukkan dalam satu kali akun. Hal ini dapat menentukan sebanyak mungkin prosedur dunning yang berbeda sesuai keinginan. MySAP ERP Keuangan dilengkapi dengan beberapa prosedur dunning standar yang dapat digunakan sebagai template untuk prosedur tambahan. Juga dapat menentukan bagaimana menjalankan dunning run dengan memasukkan parameter di program dunning. Selanjutnya yaitu korespondensi. Korespondensi yang berkaitan dengan bisnis sehari-hari harus diminta terlebih dahulu sebelum dapat dicetak. Permintaan korespondensi dapat dilakukan yang pertama secara otomatis saat transaksi khusus seperti biaya bill of exchange atau pernyataan tagihan pertukaran, perbedaan pembayaran diposting. Yang kedua ada secara manual oleh petugas akuntansi, dan yang terakhir yaitu menggunakan program permintaan yang menciptakan volume korespondensi yang tinggi. Permintaan secara bersamaan atau laporan rekening berkala, dokumen internal, dan huruf standar. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan transaksi akuntansi dalam jangka waktu piutang. Ada 5 langkah.
Langkah pertama ialah buat dan periksa perubahan pada dokumen. Langkah kedua ialah lacak perubahan yang telah kita buat sebelumnya. Langkah ketiga ialah membuat faktur piutang usaha atau AR invoice. Langkah keempat ialah posting pembayaran masuk manual. Dan langkah terakhir adalah mengecek akun pelanggan di mana. Selanjutnya saya menjelaskan tentang maintaining terms of payment atau customer. Untuk menjaga syarat pembayaran bagi pelanggan, ikuti jalur menu ini. Yang pertama ada financial accounting, yang kedua ada account receivable and account payable, yang ketiga ada business transaction, yang keempat ada outgoing invoice atau credit memos, yang kelima ada maintain terms of payment atau menggunakan transaksi code OBB8 atau biasa disebut dengan T-code OBB8. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.